Hari ini kami akan membantu ibu menangguk udang di sungai. Menangguk udang dilakukan dengan menggunakan alat yang mirip tampah ini. Udang suka sekali bersembunyi di balik batu. Karena itu, kita harus menangguk sampai dasar sungai. Setelah itu, sisihkan batu atau tanah yang ikut terangkat. Menangguk udang dilakukan saat air sungai mulai surut. Supaya lebih mudah, kita cari di pinggir di tempat yang tersembunyi. Duh, nampaknya hari ini bukan hari keberuntungan bagi kami. Udang yang kami dapat hanya sedikit. Kayu tuku mape kan selongalah hari ini nong hari ramayok. Tapi meski hanya sedikit, rezeki yang didapat harus selalu disyukuri ya kawan. Berbeda dengan di tanah Jawa, padi yang kami panen tidak berada di sawah. Kebanyakan tanah di Kalimantan adalah lahan gambut, sehingga pertaniannya dilakukan dengan cara berladang. Padi yang kami tanam adalah padi lungkung, yaitu padi unggulan suku Dayak Maanyan. Usia 5 bulan, padi lungkung sudah bisa dipanen. Nah, sudah selesai nih panennya. Sekarang kita akan giling padi dengan putaran, yaitu alat tradisional khas Dayak Maanyan. Setelah dipetik, padi diinjak-injak dulu untuk dirontokkan bulirnya. Namanya kasah. Tenang, kaki kami sudah bersih kok. Bulir padi setengah jari ini namanya luwungan. Dikumpulkan untuk ditampah atau dahulu. Pada proses ini, kulit ari-ari gabah yang kering akan terpisah. Nah, yang terakhir kita gunakan putaran ini. Gabah yang kulitnya masih utuh akan terlepas dari kulitnya. Meski sekarang banyak yang menggunakan mesin, alat ini sudah digunakan turun-temurun sejak zaman nenek moyangku dulu. Putar terus. Teman, tadi sepulang dari menggiling padi, ibu meminta kami untuk mencari gintuung. Panas begini, di mana ya gintuungnya? Oh iya, aku teh. Dilang sepolak teh. Iya, gintuung adalah kantung semar. Itu loh, tanaman yang berbentuk seperti teko. Nah, itu dia tanamannya. Ayo kita petik dulu. Iro ginto bokong nih. Bujur. Bentuk gintuung yang seperti cawan ini ada gunanya loh. Gintuung atau si kantung semar adalah tumbuhan pintar. Ia mengeluarkan aroma supaya serangga mendekat. Tapi begitu serangga datang, hap,
ia akan menjebak serangga sehingga terperangkap masuk ke dalam tubuhnya. Serangga itulah makanan si Gintuwung. Hebat ya. Cukup. Nah, karena bentuknya seperti cawan air, kita bisa minum dari sini. Tapi sebelumnya lihat dulu, apakah ada serangga di dalamnya? Ya, berasi. Iya, berasi. Ayo, Kata ibu, air yang terdapat di dalam Gintuwung bisa mengobati perut kembung loh. Segar. Gintuwungnya juga sudah cukup nih. Dapat bayu palit ira tangkuraran muneng hanyu mawe hanyulang labah kari aku ngandrai hanyu. Maaf deh iri pada udi mamai Gintuwung iri pada ngini hene iri. Nyawe ane sana isi iri. Kantung semar yang kami petik tadi akan digunakan ibu untuk memasak ketan Gintuwung. Penggunaannya mirip daun pisang pada lontong sebagai pembungkus ketan. Ayo iri amat hendak ini. Nah, sekarang kita masukkan ketan ke Gintuwungnya ya. Jangan terlalu penuh, karena saat ketan Gintuwung masak akan mengembang. Sematkan dengan lidi. Ketan Gintuwung siap untuk dimasak deh. Agus dan Jerry sudah menyiapkan api dan air mendidihnya tuh. Tinggal masukkan dan tunggu sampai matang. Nah, setelah panen tadi, sekarang saatnya menanam padi lungkung yang baru. Padi lungkung ini tidak bisa ditanam oleh sembarangan orang loh. Hanya orang yang diberi kuasa yang boleh menanam atau bisa meneruskan keturunan padi lungkung ini. Sebelum diadakan tanam padi, harus dilakukan upacara panawuan. Dipimpin oleh ketua adat, kami beramai-ramai harus mengikuti upacara ini. Oh iya, panawuan bisa juga berarti penanda mata padi lungkung yang pertama siap untuk ditanam. Ini dia simbol-simbolnya. Ada patok kayu pahlawan yang ditancapkan. Kayu pahlawan melambangkan kekuatan. Telur untuk menyuburkan tanaman yang ada. Kain kuning melambangkan supaya padi yang tumbuh dan matang sempurna berwarna kekuningan. Sedangkan pisau yang ditancap melambangkan kekuatan. Setelah semua simbol ini dipasang, kemudian kami harus berputar sebanyak 9 kali. Jumlahnya 9 menandakan padi seperti ibu yang mengandung selama 9 bulan. Setelah itu, barulah kita bisa menugal atau memasukkan benih padi ke dalam tanah. Uniknya, berbeda dengan di tanah Jawa. Menugal di Kalimantan dilakukan dengan cara maju. Iya, maju. Jadi benih yang sudah dimasukkan ke dalam tanah
diinjak-injak kembali. Filosofinya supaya kehidupan ini bergerak terus maju dan sukses. Semoga padi-padi yang kami tanam ini tumbuh subur ya. Nah, setelah upacara panawuan, ini dia cara yang biasa kami lakukan. Makan bersama. Bekalnya adalah gintung ketan yang sudah dimasak oleh ibu. Wah, rasa letih dan panas habis menugal tadi langsung terobati dengan gintung ketan yang nikmat ini. Ultra Milk, pure passion. Ayo Gus, tembak! Jangan mau kalah dengan Riva dan Jerry. Gak kena. Perang-perangan dengan senjata dari batang bambu ini pasti sudah tidak asing lagi buat teman-teman di rumah kan? Ya, selain alatnya sederhana dan mudah dibuat, permainan ini juga seru. Asal jangan tembak pada bagian mata ya, bahaya. Nah, begini caranya supaya tembakan kita berbunyi nyaring. Masukkan peluru dari kertas basah ke dalam selongsong bambu. Ratakan dengan memukul-mukul ujungnya. Kemudian dorong dengan bambu yang berukuran kecil. Tak, tak, tak. Semakin keras bunyi pelurunya, semakin seru. Nah, kena. Siapa dulu dong? Bolang. Bermain perang-perangan di ladang memang paling cocok. Sebab ilalang yang tinggi bisa dijadikan sebagai tempat sembunyi. Ayo, berunduk, Gus. Aku menyerah. Aku menyerah. Kami kalah. Aku menyerah, lang. Aku kalah, lang. Kami menyerah. Kami kalah. Woi, menyerah. Tergos. Teman-teman, kalian dengar suara mencurigakan tidak? Kita ke motor yuk. Iro. Duh, kasihan sekali Bruk ini. Sepertinya dia kena jirat yang salah sasaran. Kami coba angin napas, kita dulu. Itu, untung saja ada paman. Ngulang, ini ngulah ini. Hah, iri karabah iri. PEB rong rivaji boy ahi ini. Syukurlah bantuan datang di saat yang tepat. Nah, baru sekarang kamu sudah lepas dari jerat. Tapi jangan main-main dan mengganggu ladang kami juga ya. Pergi dan pulanglah ke rumahmu di hutan sana. Hati-hati ya. Jangan berisik. Hari ini kami akan memanah ikan. Bagama takia ri kulinari ranong au mulai lutek. Hape tan tahu ke nah ni dia. Bagama. Iya, pencar. Iya, pencar.
Aliran kecil sungai ini adalah tempat yang paling pas untuk memanah. Memanah dilakukan di air yang harusnya tidak begitu deras. Mata kita harus benar-benar jeli, kawan. Apalagi sungai kawasan gambut berwarna coklat kemerahan. Ya, dapat. Hei, irama aku. Ayo gerek haba naon, pada sampai ke aku. Memanah ikan melatih konsentrasi dan ketepatan dalam membidik sasaran. Tentunya kita harus sigap dan cepat. Jangan sampai lengah sedikit pun. Aku kapal kamu nengau. Iya, Agus juga dapat. Jerry dan Riva, jangan mau kalah ya. Kapal aku. Ikan yang biasa terdapat di aliran sungai kecil ini biasanya ikan gabus. Mantap. Kalau sudah dapat semua, rasanya puas. Ayo kawan, kita lanjut lagi petualangannya. Menyadap karet dilakukan dengan cara menyayat kulit pohon karet. Nah, perbedaannya dengan di tempat lain, kami tidak menyayat kulit pohonnya secara melingkar, tapi hanya sebagian saja. Cara ini selain menghemat waktu panen getah, jumlah getah karet yang dihasilkan juga lebih banyak. Aku jadi punya ide. Sisa pinggiran getah karet yang kering ini akan kami buat jadi mainan. Untung saja ya berbaik hati memberikan sisa getah karet ini. Kalian penasaran akan kami buat apa? Sabar ya. Getah karet yang sudah terkumpul, kita satukan dengan cara dikepal-kepal sampai menjadi bulatan padat. Ya, kami akan membuat bola karet. Setelah dikepal dan ukurannya pas, kemudian ikat kuat-kuat. Nah, jadi deh bola karet yang padat. Tunggu apa lagi? Ayo kita mainkan. Tangkap! Sebenarnya ini adalah permainan hasil kreasi kami sendiri, yaitu memadukan unsur permainan sepak bola, bola basket, dan bola bowling. Cara memainkannya, bola harus dioper dan tangkap seperti bermain basket. Aturannya, bola tidak boleh terlalu lama dipegang, harus saling mengoper. Untuk mendapatkan nilai, tiap-tiap pemain harus memasukkan bola ke dalam gawang seperti gawang sepak bola. Tapi di tengah-tengah gawang itu terdapat 3 buah batang pisang yang harus kami bidik dengan cara menggelindingkan bola seperti main bowling. Siapa yang paling banyak membidik sasaran dengan tepat, tentu dialah pemenangnya. Yeha, berhasil.
seri tak jadi soal. Yang penting kan kebersamaannya. Boleh yang bayati ngarawa ini marasis lebu neng berek kaiti. Awat mudi. Teman, kebanyakan rumah di Kalimantan terbuat dari papan kayu ulin. Nah, kami punya cara untuk membersihkan lantai yang terbuat dari papan. Gunakan ampas kelapa yang sudah diperas dan diambil santannya. Sebelumnya, sapu dulu lantainya ya. Lalu, usapkan ampas pada lantai seperti sedang mengepel. Minyak yang keluar dari ampas kelapa membuat lantai terasa licin saat diinjak. Minyak ini juga memelihara lantai kayu supaya lebih kuat. Setelah itu, bersihkan butiran ampas kelapanya. Dan lap kembali dengan kain yang sudah dibasahkan. Nah, kalau kalian ingin mencobanya di rumah, mengepel lantai dengan ampas kelapa ini bisa dilakukan seminggu sekali. Cara ini bisa dilakukan bukan hanya pada lantai kayu saja, tapi lantai semen juga bisa, supaya lebih licin. Selamat mencoba! Jazirah Islam hanya di Trans 7. Lengkapi nutrisinya dengan SGM Explore buah dan sayur. Ada satu lagi permainan khas Dayak Manyan. Namanya Tampihak. Kakek bilang ini adalah permainan adu kekuatan kaki dan biasanya dilakukan oleh orang dewasa sebelum menanam padi. Tapi kami akan mencoba untuk melestarikannya kembali. Karena mengandalkan adu kekuatan kaki, bagian atas tumit harus menggunakan pelindung dari pelepas batang pisang. Kami tambahkan pedang-pedangannya. Hiat! Hiat! Ayo! Kaki siapa yang paling kuat? Kawan, beragam macam permainan bukan hanya memberikan rasa gembira dan senang saja loh, tapi juga bisa membuat tubuh sehat karena kita aktif bergerak. Si Bolang sehat, cerdas, cinta budaya, tanah air dan bangsa. Salam bocah petualangan.